Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Kita masuk ke pertemuan kelima dengan topik pembahasan hipotesa. Dan dalam pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan apa sih hipotesa tersebut. Untuk apa dilakukan hipotesa? Semoga anak-anak Bapak setelah dalam pertemuan kelima ini dapat mengerti tentang hipotesa. Sebelum kita melanjut mengetahui apa itu hipotesa, kita lihat dulu. Hipotesa tersebut berasal dari kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar atau mungkin salah. Jadi dalam hipotesis ini adalah pendapat kita, apakah pendapat kita tadi benar atau salah, itulah kita uji dengan hipotesis. Jadi hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi yang tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam kalimat ini, kita dapat mengerti bahwa dalam data statistik itu tidak ada mengada-ngada, tidak ada dibuat-buat, dan tidak ada dikarang-karang. Dan oleh sebab itu, semua data statistik akan diuji kebenarannya dengan hipotesa. Kemudian, uji hipotesis kadang disebut juga konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan penguji hipotesis H0. Nah, ini merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesa 0 adalah benar. Sekarang kita lihat hipotesis. Apakah berkaitan dengan perumusan hipotesis? Apakah penelitian memerlukan hipotesis? Apakah dasar digunakan untuk merumuskan hipotesis? Bagaimana bentuk hipotesis yang akan kita rumuskan? Yang jelas anak Bapak semua penelitian, angka-angka statistik harus kita uji kebenarannya dengan perumusan hipotesis. Jikalau angka tersebut sudah kita uji kebenarannya dan menerima H0, maka angka statistik yang kita gunakan tadi atau angka statistik yang kita peroleh tadi akan valid dan realitas. Jadi sebenarnya hipotesis itu merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Kemudian, hipotesis itu tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Kita ambil sebuah contoh. Ya, ada pengaruh positif yang signifikan, pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT Yasonta. Hipotesis dapat menunjukkan masalah penelitian, variabel penelitian, metode analisis data, dan kesimpulan. Kalau kita berbicara tentang dasar merumuskan hipotesis tersebut adalah pertama, berdasarkan pada teori. Kedua, berdasarkan penelitian terdahulu. Ketiga, berdasarkan penelitian pendahuluan atau latar belakang, kemudian berdasarkan akal sehat peneliti. Jadi dalam merumuskan hipotesis ini, kita harus memakai akal. Apakah benar kompensasi mempengaruhi kinerja? Dalam segi akal kita, pasti gaji besar, maka kinerja akan naik. Kalau gajinya kecil di bawah UMR, maka kinerjanya asal-asalan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sekarang kita melihat bagaimana konsep perumusan hipotesis. Kalau kita melihat dari gambar grafik atau cat yang ada di sini. Yang pertama, sumber masalah.
kehidupan sehari-hari secara teoritis. Kemudian diturunkan melalui teori, penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan, atau merupakan akal sehat. Kemudian diturunkan lagi, kita rumuskan hipotesis. Dari perumusan hipotesis, kita susun instrumen penelitian variabel atau data. Setelah kita dapatkan instrumen penelitian tersebut, kita uji dengan hipotesis. Terakhir, barulah kita membuat kesimpulan dan implikasi. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Dalam sebuah penelitian, hipotesis dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, hipotesa nol atau H0 merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel dengan nol. Variabelnya sama. Kemudian HA. H itu adalah kebalikan nol. Kalau tadi H0 mengatakan ada hubungan, maka alternatifnya adalah tidak ada hubungan. Maka hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama nol. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan hubungan antar pengaruh antar variabel. Mari kita lihat bagaimana ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang sangat berarti dengan kinerja. Kemudian yang kedua, dapat diuji secara ilmiah. Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan dapat diuji dan masuk akal. Kepemimpinan ada pengaruhnya terhadap kinerja, masuk akal. Ya, dan teori juga mengatakan itu. Kemudian tiga, dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan, yaitu teori permintaan dan penawaran. Itulah dia ciri-ciri hipotesis yang baik. Jadi, hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji. Pengujian ini akan membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. H0 ada, tidak ada persamaan, atau H1 tidak ada persamaan atau perbedaan. Jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Kalau kita berbicara tentang hipotesis, ada dua jenis kesalahan yang dapat dilakukan oleh peneliti, yaitu kesalahan pertama, menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan alfa. Yang kedua, kesalahan menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan beta. Jadi dua inilah yang harus dihindari oleh peneliti dalam menguji dengan hipotesis. Selanjutnya, kita rumuskan. Jika rumusan masalah Anda, adakah hubungan jam produksi terhadap volume produksi? Maka hipotesis penelitian Anda seharusnya ada hubungan jam produksi dengan volume produksi. Itulah H0. Maka hipotesis operasional Anda adalah H0, tidak ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Kemudian H alternatif atau H1 ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Jika setelah dilakukan pengujian ternyata H0 ditolak, artinya penelitian terbukti secara nyata empiris, atau H0 diterima, artinya penelitian Anda tidak nyata secara empiris. Sekarang kita lihat uji dua sisi atau uji satu sisi. Uji dua sisi atau two-tail digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan sama dengan. Kalau uji satu sisi, one-tail digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan lebih besar atau lebih kecil. Jadi H0-nya lebih besar, itu adalah dua sisi. Kalau H0-nya lebih besar atau lebih kecil, maka itu adalah one tail. Maksud saya, kalau dia dua sisi adalah H0 sama dengan. Mari kita lihat kurva normal dalam gambar ini. Ini adalah uji dua sisi. Di sebelah kiri
adalah penolakan H0. Sedangkan di sebelah kanan juga penolakan H0. Maka di antara penolakan H0, kiri dan kanan, yang di tengah-tengah tersebut, itulah daerah penerimaan. Jadi, tabelnya adalah minus Z alfa per 2 atau plus Z alfa per 2. Sekarang kita lihat yang uji satu sisi. Kita lihat pada gambar kurva dalam slide ini. Di tengah adalah penerimaan H0, kemudian di sebelah kanan adalah penolakan H0. Jadi hanya satu sisi. Kalau kita melihat uji hipotesis rata-rata atau ragam yang diketahui, maka hipotesisnya adalah H0 ya, berbanding U atau rata-rata sama dengan rata-rata 0 atau U0. H1 berbanding rata-rata tidak sama dengan rata-rata 0 atau U0. Uji statistiknya adalah Z0 rata-rata kurang mu0 dibagi varian dibagi akar dari N. Jadi itulah uji statistik dengan uji hipotesis rata-rata atau ragam. Jadi demikianlah anak-anak Bapak semua dengan pembelajaran kelima. Kita sudah mengetahui apa itu hipotesis dan bagaimana cara menguji hipotesis tersebut. Yang jelas hipotesis adalah H0 melawan HA. H0 melawan H alternatif. Jadi mudah-mudahan anak-anak Bapak dalam pembelajaran kelima ini dapat mengerti tentang hipotesa tersebut. Kita akhiri pembelajaran kelima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada seluruh anak-anak Bapak.